Ya. Ya. Oke, udah masuk. Oke. Berikan. Minta tolong dari perwakilannya. Ini dipimpin doa ya. Doa. Baik Bapak akan absen dulu ya. Ya. Karena Bapak bawa absensi, saya lewat laptop saya. Arya, hadir. Hanafi, hadir. Muhammad, hadir. Alfi, Siti hadir. Edi, Sipai, hadir. Asri, di mana? Ini dua. Sakit? Ya. Berapa hari sudah Pak? 5 hari. 5 hari. Iya. Asri. Iya, oke. Surya Ganda. Rosal, hadir. Taufiki, hadir. Noval, ya. Bikin. Terima kasih ya. Di sini kita akan mempelajari yaitu sejarah kerajaan Islam. Ada yang tahu sejarah kerajaan Islam? Ajukan tangan. Nama-nama kerajaannya sudah. Ada yang tahu? Apa aja? Ajukan tangan sudah orang. Jadi ada yang tidak baca kerajaan Indonesia. Ya satu-satu aja. Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu satu kerajaan Samudra Pasai. Nah, yang kedua kerajaan Malaka. Yang ketiga kerajaan Demak ya. Yang keempat, apa yang keempat? Ayo. Sadar. Hah? Ya, benar. Kerajaan Aceh Darussalam. Yang kelima apa? Yang kelima Kerajaan Bali. Padanya. kerajaan Mataram. Yang keenam kerajaan Tidore. Yang ketujuh, ayo apa lagi? Kerajaan Gua Talu ya. Gua Talu. Dan yang terakhir yaitu kerajaan Banten. Nah, yang pertama yaitu kerajaan Sumatera Pasai. Di sini ada yang tahu siapa pendirinya? Hah? Siapa?
dibagi menjadi dua dinasti. Yang pertama yaitu dinasti Merakhair. Yang kedua yaitu dinasti Merakhiru. Di sini ada yang tahu siapa pendiri dari dinasti Merakhair? Acungkan tangannya. Siapa? Ayo, siapa? Hah? Maharaja Indonesia. Siapa? Maharaja Indonesia. Ya, benar. Di sini ya, pendiri dari dinasti itu yaitu sama seperti ini. Merakhair. Nah, ini merupakan nama lainnya yaitu Maharaja Mahmud Shah. Nah, beliau ini merupakan pendiri dari raja pertama dari kerajaan Samudra Pasar. Pendiri dari kerajaan Samudra Pasar. Ya. Yang selanjutnya yaitu dinasti Murasidu. Nah, di sini ada yang tahu siapa yang pendirinya? Ayo, ajukan tangan. Nah, siapa? Ayo, ajukan tangan. Ada yang tahu? Nah, di sini itu pendirinya Sultan Malik Al-Saleh. Beliau merupakan raja kedua dari kerajaan Samudra. Ya. Dalam memperkokoh Islam, beliau itu mempersunting putri dari Raja Pernak, yaitu yang bernama yaitu Ganggang Sari. Ganggang Sari. Selanjutnya itu Sultan Malik. Setelah itu diteruskan oleh beberapa raja. Yang terakhir yaitu Sultan siapa? Bukan yang terakhir. Yang terakhir Sultan Zainal Abidin. Ya. Sultan Zainal Abidin. Zainal Abidin. Ada yang tahu siapa Sultan Abidin di sini? Masa yang paling aktif berkansah sampai ke Pulau Jawa dan Sulawesi. Siapa? Ayo, jangan bercanda, kau bercanda terus ini. Gak ada yang tahu? Gak ada. Siapa? Sultan Zainal Abidin. Gak ada. Masa dia siapa? Gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Sultan Zainal Abidin ini merupakan penguasa agama Islam yang paling aktif dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan di Sulawesi. Dengan cara mengirimkan para mubalik itu ke Pulau Jawa seperti Maulana Malik, terus Maulana Ishaq. Bukti kemakmurannya dalam kerajaan Samudra Pasar ini yaitu adanya cerita dari Tom Pictures. Tahu Tom Pictures itu siapa? Ya, ada yang tahu. Ya, dia merupakan pengembara dari Portugis yang mengatakan bahwa saat itu sudah ada mata uang yang disebut dengan dirham. Yang selanjutnya yaitu kerajaan siapa? Yang selanjutnya yaitu kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka. Di sini ada yang tahu siapa pendiri dari kerajaan Malaka? Siapa?
Iskandar Shah. Benar, itu Sultan Iskandar Shah. Iskandar Shah. Beliau di sini itu pemerintah kerajaan Malaka dan merupakan raja pertama dari kerajaan Malaka. Pada kekuasaan Sultan Aliuddin, kondisi ekonomi kerajaan cukup stabil, tetapi secara politik itu mengalami kemunduran. Sampai di sini sudah paham? Paham. Paham. Kerajaan Malaka ini dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu budaya Melayu dan budaya Islam. Pada masa Sultan Aliuddin Shah ini, kerajaan Malaka itu semakin mengalami kemunduran karena wilayahnya itu hanya menyangkut Semenanjung Malaka. Jadi dalam kondisi demikian, pada tahun 1511 Malaka itu jatuh ke tangan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso. Yang berikutnya yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini yang pertama yaitu ada yang tahu nama raja dari Kerajaan Aceh Darussalam? Sultan Aliuddin Shah. Ya benar. Jadi Kerajaan Aceh Darussalam ini yang pertama yaitu Sultan Ali Muqayyad Shah. Setelah wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Salahuddin. Karena kelemahan dari Sultan Salahuddin ini, beliau digantikan lagi oleh saudaranya yang bernama Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Sultan Aliuddin ini cukup berperan dalam memperbaiki keadaan pemerintahan di Aceh dan aktif menyebarkan Islam dengan mengirimkan mubalik ke berbagai daerah seperti Syarif Hidayatullah yang diutus ke Gresik. Sepeninggalan dari Sultan Aliuddin ini, Kerajaan Aceh Darussalam itu mengalami kemunduran. Kerajaan Aceh Darussalam kembali bangkit setelah diperintah oleh Sultan Iskandar Muda. Ia sangat taat beragama dan berusaha dengan gigih untuk membangun pemerintahan, sehingga pada saat itu kerajaan Aceh itu berkembang dengan sangat besar. Struktur kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam ini dibagi menjadi dua wilayah. Yang pertama yaitu wilayah kaum bangsawan dan yang kedua yaitu wilayah kaum siapa? Ada yang tahu kaum siapa? Muslimin. Ya benar, kaum muslim. Jadi yang pertama itu dibagi menjadi dua wilayah kan. Yang pertama yaitu kaum bangsawan, yang kedua kaum Islam. Yang berikutnya yaitu kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore ini memiliki kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku ini yang kaya akan rempah-rempah menjadikannya dia itu dikenal dunia internasional. Ada beberapa persekutuan yang terbentuk sebagai reaksi atas kepentingan Tidore dan Ternate terhadap kekuasaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Uli Lima. Uli Lima yaitu persekutuan lima yang meliputi antara daerah Ternate, Obi, Seram dan Ambon. Nah, yang kedua yaitu Uli Siwa, persekutuan 9 yang meliputi yaitu Tidore, Makiam, Jailolo dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu ya. Pada tahun 1512 ini bangsa Portugis itu datang ke Ternate, sedangkan bangsa Spanyol datang ke Tidore. Seluruh 10 tahun kemudian bangsa Portugis itu membangun benteng yang bernama Sao Paulo, dipimpin Sultan Hairun. Bentuk perlawanan Sultan Hairun ini tidak
dengan kekerasan, akan tetapi dengan perundingan. Namun ia sendiri dikhianati dan ditangkap oleh Portugis sebelum akhirnya dia terbunuh. Nah, setelah Sultan Hairun ini wafat, Ternate itu dipimpin oleh Sultan Bakullah. Ia berusaha membalaskan kematian Sultan Hairun pada tahun 1575. Sultan Bakullah ini berhasil memukul mundur pasukan Portugis dan Ternate dari Ternate. Lalu Portugis itu lari ke arah selatan menuju Pulau Timor dan menguasai pulau tersebut hingga pada tahun 1976. Setelah kejadian tersebut, Sultan Bakullah itu berhasil menguasai Maluku, Sulawesi, Papua, Mindanao, dan Bima. Karena keberhasilan Sultan Bakullah tersebut, ia dijuluki Tuan dari 72 pulau. Dan yang selanjutnya yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten di sini didirikan oleh siapa? Ada yang tahu? Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini pendirinya yaitu Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Pada tahun 1526 Masehi. Wilayah kekuasaan Banten ini meliputi sebagai barat pantai Jawa hingga ke Lampung. Kerajaan Banten ini menggapai ke puncak kejayaannya itu pada masa pemerintahannya Sultan Ageng Kertayasa. Saat itu pelabuhan Banten itu telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian pemerintahan Banten itu menjadi maju dengan sangat pesat. Wilayah kekuasaannya itu meliputi sisa kerajaan Sunda yang tidak disebut kerajaan Mataram dan serta wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Namun sekitar tahun 1680 itu muncul perselisihan antara kerajaan Banten akibat perebutan kekuasaan, yaitu antara Sultan Ageng dengan putranya yaitu Sultan Haji. Nah, perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC untuk memberikan dukungan kepada Sultan Haji. Di situ dalam perselisihan ini kerajaan Banten itu mengalami kemunduran. Yang selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram. Di sini Kerajaan Mataram itu siapa? Ada yang tahu? Siapa pendiri dari Kerajaan Mataram? Sutawijaya. Ya, benar, Sutawijaya. Sutawijaya. Pada tahun 1275 sampai 1601 Masehi. Di Jawa. Pada tahun 1601 Sultan Wijaya itu wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang. Pada tahun 1601 atau 1601 sampai 1613 Masehi. Nah, kemudian Raden Mas Tangsang atau Sultan Agung itu menggantikannya Mas Jolang pada tahun 1613 sampai 1645. Pada pemerintahnya Mas Tangsang ini atau Sultan Agung ini, Kerajaan Mataram itu mencapai kejayaan, yaitu Sultan Agung berhasil menaklukkan atau melakukan ekspansi ke sebagian Pulau Jawa dengan cara menundukkan raja-raja yang ada di daerah sana. Lalu pada tahun 1813 terjadi perpecahan lagi sebagian Kerajaan Mataram, akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakalongan, Kesunanan Surakarta, dan
Kadipaten Mangkunegaran. Yang berikutnya yaitu Kerajaan Buatalu. Kerajaan Buatalu ini mencapai kejayaan puncak terbesarnya yaitu pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, yaitu tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Daerah kekuasaannya Buatalu ini terbilang luas karena seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasai. Sultan Hasanuddin ini dikenal sebagai raja yang anti terhadap dominasi asing. Sultan Hasanuddin ini memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda. Akibatnya kedudukan Belanda itu semakin terdesak, akhirnya VOC itu terkalahkan, pasukan Belanda itu terkalahkan. Dalam hal itu, dalam keberaniannya Sultan Hasanuddin ini, beliau diberikan julukan oleh pasukan Belanda yaitu sebagai ayam jantan dari timur. Yang berikutnya yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak ini pertama itu dipimpin oleh Raden Fatah sebagai raja pertama di Kerajaan Demak. Pada pemerintahannya, agama Islam itu mengalami perkembangan yang sangat besar karena gencarnya gerakan dakwah para wali. Kerajaan ini mencapai ke puncak kebesarannya atau kejayaannya pada masa pemerintahan berdirinya Kerajaan Demak ini dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan Kerajaan Majapahit dan mulai menguatkan pengaruh Islam di tanah Jawa. Setelah Raden Fatah wafat yaitu pada tahun 1518, selanjutnya Kerajaan Demak itu dipimpin oleh Pati Penus selama 4 tahun. Kemudian ia meninggal pada tahun 1522 dalam usahanya menyingkirkan Portugis dari Malaka. Kemudian dilanjutkan oleh adiknya yakni Sultan Trenggono. Ia diangkat oleh Sunan Gunung Jati dan diberi gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Demak mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada awal masa pemerintahannya, Sultan Trenggono itu mengirimkan Fathahillah dan pasukan-pasukan ke Banten. Dengan bantuan pasukan Cirebon, Demak berhasil menaklukkan Banten dan Pajajaran. Wilayah kekuasaan Kerajaan Demak pun semakin luas. Begitu pula Islam berkembang di seluruh penjuru kekuasaannya. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono itu meninggal dunia. Sejak itu Kerajaan Demak itu mulai mengalami perlahan kemunduran akibat terjadinya perebutan tahta kekuasaan. Perebutan itu dimulai dari terbunuhnya Sunan Prawoto dan Sultan Hariri oleh Aryo Panangsan yang merasa lebih berhak dan yang lebih berhak atas tahta Kerajaan Demak. Namun usaha Aryo Panangsan itu dihalangi oleh Joko Tingkir. Berkat dukungan Ki Gede Pemanahan dan Ki Benjamin, Joko Tingkir itu berhasil menaklukkan Aryo Panangsan. Akhirnya tahta Kerajaan Demak pun itu jatuh ke tangan Joko Tingkir. Setelah menjadi raja, Joko Tingkir itu bergelar Sultan Hadiwijaya. Ia kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajar. Walaupun sudah menjadi kerajaan baru, akan tetapi kerajaan Pajar itu masih mengakui sebagai penerus dari kerajaan Demak. Sampai di sini sudah paham. Jadi mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan ya terkait kerajaan terkait sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran ini
atau kurangnya terjadinya banyaknya konflik sehingga terjadi pemberontakan begitu. Nah, jadi kita perlu memahami atau perlu kita sadari pentingnya akan hal persatuan. Yang kedua yaitu mengetahui asal muasal dan alasan adanya benda-benda dan tempat sejarah yang ada di Nusantara. Jadi kita mempelajari kerajaan Islam di Indonesia ini, nanti kita akan mengetahui asal muasal alasan benda-benda itu, benda sejarah itu dari mana, asalnya dari mana. Begitu. Yang ketiga yaitu kita dapat membandingkan Islam pada zaman dahulu dengan pada zaman sekarang. Yang terakhir yaitu kita dapat mengetahui masuknya peradaban Islam ke Indonesia dan pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia pada zaman dahulu dengan sekarang itu bagaimana. Jadi kita dengan mempelajari sejarah kerajaan Islam ini kita dapat membandingkan masuknya peradaban Islam di Indonesia zaman dulu dengan sekarang itu bedanya seperti apa. Begitu. Kita nanti akan tahu bagaimana masuknya peradaban Islam zaman dahulu itu seperti apa, peradaban Islam yang sekarang itu seperti apa. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Sebelum Bapak menutup pelajaran hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, Bapak akan memberikan tugas pada anak-anak yaitu tolong dipersiapkan ya buku tulisnya itu dicatat soal-soalnya ya. Siapa belum? Bawa anak. Siap. Yang pertama yaitu jelaskan sebab keruntuhan kerajaan Demak, kerajaan Banten, dan kerajaan Aceh Darussalam. Sudah, Pak. Selanjutnya. Yang kedua, jelaskan hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari pelajaran yang sudah dijelaskan pada pertemuan hari ini. Yang ketiga, sebutkan nama-nama raja yang pernah memerintah di kerajaan A. Samudra Pasai, B. Malaka, C. Tidore. Sudah ya? Ya, saya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar, Pak.
Amin. Selesai. Baik, assalamualaikum